Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wabadu, alhamdulillah, wa syukurillah, kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya pembahasan tentang hadis yang tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu hadis yang sanadnya terputus. Kemarin kita selesaikan pembahasannya dalam dua pertemuan, dan di pertemuan ketiga kita bahas sekaligus kita coba praktek tentang hadis ini. Ya, kita berikan contoh-contohnya dan kita coba lihat langsung gitu. Meskipun ya ternyata cukup panjang ya, itu sebenarnya bisa kita lanjutkan lagi, cuma kayaknya akan memakan waktu yang lebih banyak lagi. Kita lanjutkan sekarang ke pembagian atau ke macam yang kedua, yaitu hadis dhaif dikarenakan rawinya tidak adil. Kita sebelumnya sebutkan syarat keduanya, rawi dalam sebuah hadis itu haruslah rawi yang adil, di mana adil itu bisa terpenuhi atau bisa dikatakan seseorang adil ketika dia memenuhi kelima syarat ini. Yang pertama adalah baligh, akil, muslim, terbebas dari sebab kefasikan, dan terbebas dari peruntuh muru'ah. Oke, baik. Nah, berarti hadis yang rawinya tidak adil itu adalah rawi yang tidak memenuhi salah satu dari kelima syarat adil tadi. Oke. Jika orang tidak memenuhi kelima syarat tadi, maka hadisnya tidak diterima karena dianggap rawinya tidak adil. Hanya saja nanti beberapa ada yang memang memiliki nama tertentu, gitu ya. Ada yang tidak memiliki nama. Ya udah disebut dhaif karena seperti itu. Tapi tidak punya sebutan khusus. Kita coba langsung bahas saja. Misalkan syarat pertama daripada rawinya adil itu adalah baligh, kemudian yang kedua akil, yang ketiga muslim, yang keempat terbebas dari sebab kefasikan, dan yang kelima terbebas dari peruntuh muruah. Maka kasus pertama atau model yang pertama misalkan adalah rawinya tidak baligh. Misalkan ada seorang rawi di dalam sebuah hadis yang rawinya tidak baligh atau belum ya. Tidak baligh ini kurang. Rawinya belum baligh. Maka hadisnya tidak diterima. Oke, hadisnya tidak diterima. Tetapi apa sebutan hadis yang rawinya itu belum baligh? Ini tidak ada sebutan khususnya. Tidak seperti di pembahasan tentang syarat yang pertama ya, di mana sanad terputus. Kalau terputusnya di mana saja kita sebut dengan munqati, terputusnya di tengah, terputusnya di awal sanad kita sebut mu'allaq, terputus di akhir kita sebut sebagai mursal. Tapi kalau di sini dia itu tidak ada sebutan khusus. Kita sebut dhaif, misalkan karena rawinya belum balik. Ya, rawinya belum balik. Meskipun pada faktanya ini sepertinya saya belum pernah bertemu dengan sebuah hadis di mana rawinya itu belum balik. Di mana para ulama misalkan mendhaifkan gitu ya karena hadis ini karena rawinya belum balik. Saya belum pernah ketemu. Karena yang ada ya, kan yang namanya hadis itu riwayat dari orang ke orang lagi, ke orang lagi, ke orang lagi. Nah, mereka ketika ada seorang anak kecil yang dia belum balik, misalkan, menyampaikan sebuah hadis, tentu saja mereka tidak akan mengambil hadis dari orang tersebut. Jadi lebih ke para rawi itu memang sudah menganggap orang yang belum balik itu tidak layak untuk didengarkan hadis darinya. Karena memang dia tidak memenuhi syarat. Gitu. Maka sebenarnya bukan doif karena rawinya belum balik, tapi memang tidak ada dari sononya atau ya wallah alam apakah
nanti bakal saya ketemu atau enggak, tapi selama ini saya belum pernah ketemu dengan sebuah hadis yang doif karena rawinya tidak adil. Rawinya belum balik. Yang kedua, akil. Maka jenis yang kedua adalah rawinya tidak akil, rawinya gila. Ini juga saya belum pernah ketemu. Dia bisa kita katakan doif karena karena rawi tidak akil. Tapi ya ini ini juga eh, tidak 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 saya temukan karena ya memang dari sononya orang gila gitu. Gimana orang gila meriwayatkan hadis? Tentu saja tidak akan orang rawi itu tidak akan meriwayatkan dari orang yang gila. Maka lebih ya dua hal ini atau nanti ada yang ketiga satu lagi yaitu rawinya kafir. Rawinya kafir. Kan syarat yang ketiga rawinya muslim. Maka kalau tidak memenuhi syarat rawinya kafir. Ini itu juga sama. Dia doif karena rawinya kafir. Cuma tidak ada sebutan khusus. Dan ini juga hmm, saya belum pernah ketemu apa namanya seorang rawi yang kafir gitu meriwayatkan hadis pada saat dia kafir. Kalau orang yang tadinya kafir terus dia masuk Islam dan meriwayatkan hadis banyak ya. Tapi kalau rawi dalam kondisi kafir terus meriwayatkan hadis ini saya belum pernah menemukannya. Oke. Jadi lebih kepada tiga hal ini itu adalah hmm, istilahnya tidak ditemukan atau tidak terjadi. Bukan bukan akhirnya ketika ada hadis yang seperti ini terus kita tolak. Enggak, tetapi lebih ke tidak ditemukan, tidak ada. Meski seandainya ada, ya maka kita akan tolak. Tidak ditemukan, mungkin tidak ada ya. Atau tidak, saya tidak menemukan. Lebih aman. Ini jika rawinya kafir. Kemudian yang keempat, yaitu rawinya ahli ahli maksiat. Karena yang atau rawinya eh, rawinya fasik ya karena yang keempat syaratnya adalah rawinya itu adalah terhindar dari kefasikan, terhindar dari penyebab-penyebab kefasikan. Maka yang keempat ini berarti rawinya dalam kondisi dia fasik, maka hadisnya kita dhaifkan. Cuma apakah ada sebutan khusus, ini kita akan rincikan setelah ini tentang rawinya fasik. Rawinya fasik ini akan kita rincikan. Kemudian yang kelima dulu, kita bahas yang kelima dulu, yaitu eh, rawinya itu ada peruntuh muruah yang dia lakukan. Tidak punya muruah, gitu. Dia tidak punya atau hancur, runtuh muruahnya misalkan ya. Runtuh muruah. Nah, rawi yang runtuh muruahnya ini kan kita sebutkan bahwasannya sebelumnya ya, yang rawi adil, saat seorang rawi dikatakan adil, itu dia memenuhi lima syarat tadi. Muslim, akil, baligh, akil, muslim, terhindar dari kefasikan, dan terhindar dari penyebab atau peruntuh muru'ah. Nah, berarti seharusnya ketika seseorang dia itu baligh, baligh, akil, muslim, dan terhindar dari sebab kefasikan, tapi ada penyebab muru'ah yang apa namanya? Penyebab muru'ah yang dia lakukan, penyebab muru'ahnya itu runtuh yang dia lakukan, harusnya hadisnya menjadi doif. Contohnya seperti misalkan yang menghancurkan muru'ah adalah dia kencing dalam kondisi berdiri gitu ya. Misalkan dia kencing di tempat umum, bukan di tempat umum ya, di satu tempat yang itu kelihatan sama orang
dalam kondisi berdiri. Misalkan, eh, juga seperti misalkan bagi beberapa orang, dia ketika apa menyampaikan hadis, dia meminta bayaran akan hal tersebut, misalkan, atau dia mendatangi sultan, misalkan mendatangi istana raja untuk, ya entah untuk apa, itu itu menurut beberapa orang menjatuhkan muruah. Tetapi ya pada prakteknya secara teori kan kita sebutkan bahwasanya yang meruntuhkan muruah, secara teori kita sebutkan seorang rawi itu harus terhindar dari yang meruntuhkan muruah. Tapi secara prakteknya, meskipun dia melakukan hal-hal yang tadi ya kita anggap meruntuhkan muruah, dia tidak berdosa gitu. Tetapi itu meruntuhkan muruah dia, hadisnya tetap diterima pada faktanya, pada prakteknya. Maka terhindar rawinya, runtuh muruahnya ini sebenarnya tetap diterima. Karena nanti, karena syarat ini ya, syarat yang kelima ini itu lebih kepada syarat hati-hati gitu. Syarat hati-hati. Pada faktanya atau pada prakteknya, para ulama tidak terlalu mempedulikan terkait muruah ini. Benar, muruah itu penting bagi seorang muslim, tetapi di dalam riwayat itu kita tidak terlalu berpegang pada muruahnya ini. Gitu. Oke. Nah, yang akan kita rincikan lebih lebih dalam adalah rawinya fasik. Fasik itu berarti dia adalah seorang yang tadi ya melakukan kemaksiatan, baik melakukan maksiat yang dosa besar atau melakukan dosa kecil terus-menerus. Kan seperti itu yang kita sebutkan di pembahasan sebelumnya. Seorang dikatakan fasik ketika dia melakukan kemaksiatan besar, maksiat besar, maksiat dengan dosa besar, atau maksiat dengan dosa kecil terus-menerus tanpa ada taubat di sana. Nah, di sini kita akan rincikan coba. Maksiat itu kita akan bagi menjadi beberapa hal. Maksiat kita akan bagi menjadi dua. Nah, terus di agak bawah aja. Maksiat kita bagi menjadi dua. Atau sebelum itu, oke, gini dulu. Sebelum ke sana, sebelum ke sana, seorang rawi kita bisa bagi dulu menjadi dua. Rawi kita bisa bagi menjadi dua. Ada yang dia memang benar-benar diketahui bermaksiat. Hmm. Diketahui ahli maksiat. Ada yang dia ini tidak diketahui. Oke, dia diketahui memang ahli maksiat, gitu. Ada yang dia itu tidak diketahui. Dia diketahui orangnya siapa, tapi dia tidak diketahui apakah ini orang termasuk orang yang fasik atau tidak, gitu. Misalkan, misalkan, ketika saya bertemu dengan orang di jalan, gitu ya, oh dia Muslim, oh dia seorang yang balik, oh dia akil. Oke, kita sudah kenal dengan dia, nama dan segala macam. Tapi kita tidak tahu apakah dia ini ahli maksiat atau tidak. Maka itu kita masukkan ke dalam kategori yang kedua, tidak diketahui. Jadi bisa kita bagi menjadi tiga. Orang yang sudah diketahui dia bukan ahli maksiat, maka itu hadisnya udah diterima. Ya seperti guru-guru kita semua, ya secara zahirnya memang mereka bukan ahli maksiat atau teman kita gitu ya, yang dekat dengan kita, yang kita tahu selak-beluknya, eh, bagaimana perjalanan dia, bagaimana ya apa yang dia lakukan.
dekat gitu ya, maka kita tahu bahwasanya misalkan dia bukan ahli maksiat. Udah, itu hadisnya misalkan untuk orang seperti itu hadisnya diterima. Tapi ada orang yang kita tahu dia memang ahli maksiat gitu. Kita punya teman misalkan dia sukanya atau dia bekerjanya di tempat yang riba misalkan, atau dia sering bergaul dengan lawan jenis dengan bebas gitu ya, tanpa ada batasan misalkan, atau dia suka mencuri, atau dia suka berzina atau yang semacamnya, maka dia diketahui ahli maksiat. Ini bagian yang ini. Ada orang yang kita tidak ketahui gitu, apakah dia ahli maksiat atau tidak. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah meneliti dan kita tidak pernah bersama dia secara dalam kurun waktu yang lama. Maka ini masuk ke dalam kategori yang kedua. Nah, begitu juga dengan rawi. Rawi ada yang memang dia tidak diketahui. Ada yang sudah kita ketahui bahwasannya dia bukan ahli maksiat. Ya, seperti para ulama, ya seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari misalkan, Imam Az-Zuhri, Imam Sa'id, dan masih banyak lagi. Ada rawi-rawi yang dia diketahui melakukan kemaksiatan gitu. Ya, melakukan kemaksiatan. Ada, misalkan dia berzina ya, atau misalkan dia suka mencuri atau yang semacamnya. Ada rawi-rawi yang kita tidak ketahui apakah dia ahli maksiat atau tidak. Kita akan coba bahas sekarang rawi-rawi yang telah diketahui bahwasanya mereka adalah ahli maksiat. Kita katakan bahwasanya maksiatnya ini itu eh, maksiatnya itu bisa kita bagi menjadi dua. Maksiatnya itu mengantarkan kekafiran, mengantarkan pada kufur, atau maksiatnya tidak mengantarkan. Nah, ini dua opsi. Ada seseorang yang dia bermaksiat, dan kemaksiatannya misalkan mengantarkan pada kekufuran. Oke, seperti misalkan kita bagi nggak gini dulu. Kita ah, nggak, kita bagi dulu menjadi dua dulu. Ada yang fasik, fasik perbuatan, dan ada fasik keyakinan. Oke. Ada fasik perbuatan, ada fasik keyakinan. Apa maksudnya fasik perbuatan? Apa maksudnya fasik keyakinan? Fasik perbuatan ini, fasik perbuatan adalah dia memang melakukan perbuatan yang itu dihitung sebagai kefasikan, yang itu dihitung sebagai kemaksiatan. Contohnya dia mencuri, contohnya dia eh, contohnya dia berzina, contohnya dia memakan harta riba, contohnya dia membunuh seorang muslim tanpa ada penyebab yang benar, gitu ya. Dan masih banyak lagi. Itu fasik perbuatan. Orang yang dikenal dengan melakukan fasik perbuatan ini, itu hadisnya tidak diterima. Oke, cuma kita bedakan. Fasik perbuatan ini ada yang dia bohong, gitu ya. Ada yang dia itu kayak bohong, dan ada yang dia itu selain berbohong. Dua-duanya itu sama-sama tidak kita terima. Dua-duanya sama-sama tidak kita terima. Hanya saja, orang yang fasik dikarenakan dia berbohong, ini hadisnya lebih tidak diterima. Jadi orang yang berbohong ini nanti kita bagi menjadi dua. Ada yang memang pendusta, gitu ya, orang pendusta. Dia sukanya berbuat bohong, sukanya membuat kedustaan, dan bahkan di dalam hadis ya pendusta ini dia bisa dibilang membuat hadis sampai pada taraf membuat hadis. Maka hadisnya, hadisnya, hadis daripada orang pendusta ini kita sebut sebagai hadis maudhu'.
disebut sebagai hadis maudhu. Dan dia masuk ke dalam cakupan dhaif jiddan. Jadi hadis sebuah apa? Sebuah sebuah hadis yang dhaif itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Tingkatan yang dhaif ringan, oke, itu yang ringan aja, dia lemah tetapi tidak berat. Ada yang dhaif jiddan, dia lemahnya parah, itu berat, itu tidak bisa diterima. Salah satu contohnya adalah maudhu. Itu masuk ke dalam kategori yang dhaif jiddan. Ya, lemahnya lemah parah, tidak bisa tidak bisa diapa-apain. Itu hadis-hadis maudhu ini hadis yang bahkan tidak boleh disebut sama sekali dan tidak boleh diriwayatkan kecuali untuk menjelaskan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis maudhu. Ada orang yang dia masuk ke dalam kategori berbohong, tetapi dia bukan pendusta. Dia bukan orang yang membuat hadis, ya, tetapi dia itu seolah-olah melakukan kedustaan. Ini yang kita sebut dengan tertuduh berdusta. Apa maksudnya tertuduh berdusta? Kalau orang yang pendusta tadi itu jelas, dia adalah orang yang pendusta. Udah tahu kita bahwasanya dia adalah orang yang pembohong, pendusta. Hadisnya membohong. Kalau yang tertuduh berdusta, ini lebih kepada hadis-hadis yang dia riwayatkan. Itu adalah hadis yang sangat asing, yang sangat aneh, gitu. Yang orang lain itu tidak ada yang meriwayatkan kecuali dia. Tapi dia sendiri tidak diketahui ada riwayat berbohong. Jadi kalau pendusta, dia ada nih riwayatnya berbohong, membuat hadis. Udah langsung pada saat itu kita masukkan dia ke dalam kategori orang yang kazab, pembohong, pendusta. Hadisnya dhaif jiddan. Tapi kalau yang ini, itu kita tidak tahu riwayatnya. Apakah dia pernah berdusta atau tidak. Hanya saja, hadis-hadis yang dia bawa, beberapa hadis yang dia bawa, itu adalah hadis yang sangat aneh, yang sangat asing, yang sangat berbeda dengan hadis-hadis lainnya. Dan cuma ada di tempat dia saja, nggak ada di tempat yang lainnya. Nggak, cuma dari jalur dia saja, tidak ada dari yang lain. Maka yang seperti ini, orang yang tertuduh berdusta, hadisnya juga sama. Hadisnya juga kita masukkan ke dalam kategori do'if jiddan. Tapi punya sebutan lain, yaitu matruk. Matruk, dia juga masuk ke dalam kategori do'if jiddan. Adapun itu kalau dosanya atau maksiatnya, fasiknya, eh, maksiatnya adalah fasik perbuatan dalam kategori berbohong. Bisa pendusta atau tertuduh berdusta. Tapi kalau dia tidak ada kaitannya dengan berbohong, seperti berzina, seperti mencuri, dan yang lain-lain, maka ini kita masukkan ke dalam kategori doif saja. Dan tidak ada nama khusus, gitu ya. Doif karena fasik, misalkan. Doif karena fasik. Kopinya. Tidak ada sebutan khusus untuk orang-orang ini. Untuk orang, tidak ada sebutan khusus untuk hadis yang rawinya itu fasik perbuatan selain berbohong. Oke. Ini berkaitan dengan fasik perbuatan. Kalau fasik keyakinan, apa maksudnya fasik keyakinan? Fasik keyakinan itu dia sebenarnya tidak melakukan perbuatan, tidak melakukan sebuah perbuatan yang maksiat. Hanya saja dia melakukan atau oke, gini-gini. Kalau fasik perbuatan dia perbuatannya jelas maksiat. Tapi kalau fasik keyakinan dia itu melakukan perbuatan yang dianggap sebagai maksiat, hanya saja perbuatan tersebut didasari karena keyakinan dia. Apa maksudnya? Bukankah orang yang berzina juga yakin, misalkan? Enggak. Jadi, maksudnya adalah terkadang ya di dalam kaum muslimin dulu ya, itu ada istilahnya firqah-firqah akidah.
golongan-golongan dalam berakidah, dalam bertauhid, ya, atau berakidah. Ada seperti Mu'tazilah, seperti Jabariyah, seperti Murji'ah, seperti Khawarij, seperti Nasibi, seperti Rafidi, Syiah, dan lain-lain. Itu semua adalah golongan-golongan akidah. Keyakinan, secara keyakinan, mereka itu kita katakan tidak tepat keyakinannya. Misalkan, kita katakan tidak tepat. Lalu, dari keyakinan yang tidak tepat tadi, dia melakukan perbuatan yang itu dianggap sebagai kefasikan. Tapi perbuatan tersebut dilandaskan keyakinan yang mereka yakini. Contohnya, misalkan dia menghina sahabat, atau secara spesifik misalkan menghina Abu Bakar dan Umar. Misalkan, misalkan. Tetapi dia melakukannya karena misalkan benci, gitu ya. Mereka menganggap bahwasannya dalam keyakinan mereka Abu Bakar dan Umar ini adalah kedua sahabat yang istilahnya tidak layak itu untuk mendahului Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka mempercayai bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu lebih layak menjadi khalifah daripada keduanya. Nah, orang yang seperti ini, misalkan dia menghina Abu Bakar dan Umar, itu meskipun itu dia dianggap sebagai berdosa, tapi dosanya atau kemaksiatannya tadi itu didasari di atas keyakinan yang salahnya dia. Nah, maka yang seperti ini itu nanti kita akan bahas apakah hadisnya bisa diterima atau tidak. Secara umum dia nanti tetap dia nanti kita akan masukkan ke dalam kategori bid'ah, orang-orang yang membuat bid'ah. Dan dia untuk diterima ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tapi secara umum dia bisa diterima. Meskipun dia berbuat maksiat, meskipun dia berbuat maksiat. Begitu juga misalkan orang-orang yang menghina Ali bin Abi Thalib. Ya kita sebut mereka nasibi. Nasibi orang yang berpandangan bahwasanya ya Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait itu tidak segitunya. Mereka membenci Ahlul Bait. Ini kita katakan orang yang seperti ini hadisnya masih bisa diterima, tetapi dengan beberapa syarat. Ini saja sayangnya sepertinya waktunya sudah habis, jadi insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya orang yang fasik karena keyakinan. Ada pertanyaan? Oh, setelah ini aja. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.